Halo teman-teman pekerja, kali ini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk nih dari Tora Benders di konten saya tentang perjanjian kerja bersama. Dia bertanya, Bang, kalau perusahaan melanggar PKB dengan alasan pandemi COVID-19, boleh atau tidak? Tanya dong. Ya, sebelum aku jawab boleh atau tidaknya ataupun bisa atau tidaknya, itu teman-teman harus tahu dulu asal-usul dari kedua-duanya. Baik PKB maupun protokol kesehatan. Itu asal-usulnya dari mana? Nah, kalau PKB tentunya teman-teman udah tahu ya, di konten sebelumnya kan membahas tentang apa isi PKB itu dan kenapa dibuat gitu. Dan memang PKB ini cukup keren sebenarnya buat hubungan industrial di sebuah perusahaan, karena peradaban tertinggi dari hubungan industrial itu adalah kalau kita punya PKB. Karena kalau nggak punya PKB tentunya akan sulit untuk kemudian berinvestasi secara jangka panjang, kenyamanan bekerja itu pun akan sulit untuk bisa dinikmati atau dirasakan di perusahaannya masing-masing. Nah, sekarang adalah yang paling pokok juga yang harus tahu bahwa PKB itu kan mengatur mengenai syarat-syarat kerja, mengenai hak dan kewajiban baik sisi karyawan yang diwakili oleh serikat maupun perusahaan, ya kan? Kedua-duanya saling menghormati terkait dengan apa yang sudah disepakati. Misalnya di sebuah perusahaan itu ketika mempunyai PKB itu justru menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan kedua belah pihak itu contohnya begini. Perusahaan akan tenang untuk melakukan investasi, membuat plan secara finansial 2 tahun ke depan seperti apa. Begitu juga dengan karyawannya. Karyawannya juga tenang bekerja karena apa? Mempunyai aturan-aturan yang jelas. Nah, itu yang menjadi penting PKB. Asal-usul dari PKB itu sendiri. Jadi PKB itu adalah sebuah kesepakatan bersama antara perusahaan dan serikat pekerja. Jadi berkomitmen selama 2 tahun ke depan untuk kemudian melaksanakan isi dari perjanjian-perjanjian tersebut. Itu. Nah, kemudian yang perlu tahu digarisbawahi dulu adalah bahwa apa yang tertulis dalam PKB itu semua di atas normatif. Jadi PKB itu dibuat yang undang-undang tidak buat. Sehingga PKB ini harus di atas normatifnya. Kalau misalnya kemudian PKB itu isinya sama undang-undang, ya ngapain buat PKB? Makanya PKB itu adalah harus melebihi dari undang-undang yang ada. Jadi apapun isi dari PKB itu adalah hasil dari sebuah kesepakatan. Hasil dari sebuah kesepakatan itu yang kemudian menjadi produk hukum yang akan dilakukan selama 2 tahun ke depan. Gitu. Itu adalah PKB. Makanya tidak boleh ada pelanggaran terhadap PKB. Itu menjadi penting, harus dicatat. Yang kedua adalah terkait protokol kesehatan. Jadi asal-usul dari protokol kesehatan adalah ada kejadian terkait dengan wabah, kemudian dikeluarkanlah peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau itu diimplementasikan ke dalam perusahaan, apakah itu sama dengan PKB? Nah, yang harus kita cermati adalah bahwa aturan apapun yang ada di luar sana itu tidak boleh lebih rendah dari PKB. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada aturan, mengenai protokol kesehatan, kemudian dimasukkan ke dalam aturan perusahaan, maka harus diselaraskan dengan PKB yang ada. Tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh justru malah lebih rendah dari PKB yang ada. Karena apa? Karena komitmen terhadap PKB itu sudah ada dalam produk hukum yang memang disepakati oleh kedua belah pihak, baik serikat pekerja maupun oleh pengusaha. Makanya menjadi penting, justru malah sebenarnya misalnya sekarang ya, soal COVID dan segala macamnya, harusnya justru menjadi nilai tambah tersendiri buat karyawan, nilai tambah buat perusahaan bagaimana mengatur pola pekerjaan baru, mengatur pola protokol baru itu dengan nilai-nilai yang kemudian justru menambah kesejahteraan dari karyawan yang ada.
Gitu Mas. Jadi kalau jawaban dari pertanyaan tadi adalah boleh tidak kalau protokol kesehatan itu melanggar PKB? Jawabannya adalah tidak boleh. Harusnya justru saling melengkapi, harusnya justru malah menjadi nilai tambah buat karyawan dan perusahaan agar semuanya berjalan dengan apa yang kita inginkan. Gitu harusnya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjelaskan. Ya, begitu jawabannya. Buat perusahaan yang belum punya PKB, saatnya buat PKB. Karena PKB itu akan menjamin ketenangan bekerja. Buat perusahaan yang belum punya serikat pekerja, bikin serikat pekerja. Agar apa? Agar semuanya tertata, agar semua tersusun, sistematis, dan juga bisa menyampaikan aspirasinya dengan jelas pada posisinya. Buat teman-teman pekerja yang belum punya PKB, sudah saatnya sekarang membuat PKB agar nilai-nilai peradaban hubungan industrial kita itu bisa terjamin. Coba bayangin, kalau kemudian tidak ada PKB, kalau tidak ada PKB nih ya, pasti akan mengarah pada eksploitasi dari pekerja itu sendiri. Karena apa? Semua hak dan aturannya itu tidak jelas. Makanya menjadi penting membuat PKB dan jangan dicampur adukkan dengan yang lain. Oke? Ya, gitu ya. Siapa tadi ya? Mas Tora. Ya, Mas Tora. Mas Tora, thank you ya. Tora Benders atas pertanyaannya dan mudah-mudahan menjawab, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Maju terus anak-anak Indonesia dan sampai ketemu di pertanyaan berikutnya. Bye bye.